itu harusnya berbanding lurus dengan akhlaknya. Itu loh intinya. Makanya Nabi tidak pernah menjawab dengan ibadah, tapi akhlak. Kenapa? Akhlak itu buah dari ibadah. Nabi tidak lagi bicara tentang proses, tapi Nabi bicara hasil. Hasil ibadah adalah akhlak. Sama dengan bahasa kita. Bahasa Indonesia juga sama. Kadang-kadang kita nggak baca pakai proses lagi kita bicaranya, tapi pakai hasil. Coba Bapak nih, saya contohin Bapak. Nanti Bapak ke rumah, istri lagi masak nasi, tanya sama Bapak, Ibu masak apa? Apa jawaban Ibu? Istri kita lagi masak apa dia? Ini punya istri apa enggak sih? Enggak pernah, astagfirullah. Goput ya. Istri kita lagi masak nasi, Bapak tanya kepadanya, Bu masak apa? Kira-kira jawabnya apa? Masak apa? Masak nasi. Betul nggak? Saya tanya sama kita, jawaban masak nasi itu benar atau salah? Yang benar apa? Beras. Masak nasi jadinya apa? Nah itu. Yang benar tuh masak beras jadinya nasi. Tapi kenapa kita jawab pakai masak nasi? Kita tidak bicara tentang proses, tapi kita bicara hasil. Makanya begitu. Nabi juga begitu. Ada di travel itu Bandung PP. PP-nya apa? Yang benar apa? Yang benar tuh pergi pulang, bukan pulang pergi. Di mana-mana orang pergi dulu baru pulang. Ini mah pulang dulu baru pergi. Tapi kalau nggak pergi nggak pulang-pulang itu Bang Toyib. 3 lebaran nggak pulang-pulang. Itu salah bahasa kita. Tapi kita bicara hasil, bukan bicara proses. Makanya kita katakan pulang pergi. Dan Nabi SAW juga bicara hasil. Kata Nabi, orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi tidak bicara ibadah. Kenapa? Akhlak buah dari ibadah. Makanya hadis ini menyebutkan salat yang benar, zikirnya yang benar kepada Allah, hasilnya apa? Buktinya apa? Sedekahnya. Sedekah dia secara akhlak dia baik, sedekah secara infaknya dia juga orang yang luar biasa. Itulah buktinya keimanannya kepada Allah, dan itulah buktinya benar dia ibadahnya kepada Allah. Jadi kalau masih ada kita di ibadah rajin tapi masih pelit untuk bersedekah, berinfak, nah itu hati-hati. Ya, hati-hati. Berarti belum mendarah daging tuh ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah. Karena Nabi mengatakan sedekah burhan. Sedekahmu adalah bukti. Sedekah secara umum adalah bagaimana perilaku seseorang itu, kebaikan-kebaikan dia itu, setiap kebaikan yang dia lakukan adalah sedekah. Nanti dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika diprotes oleh sebagian sahabat, dalam hadis Arba'in kalau tidak salah, saya lupa hadis keberapa, ada sekelompok sahabat datang kepada Nabi, dan sahabat-sahabat ini yang hidupnya di bawah, termasuk orang-orang miskin lah. Ini disaksikan oleh sahabat Abu Zar. Sekelompok sahabat datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Kata mereka, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu sudah memborong semua kebaikan itu, pahala itu diborong semua sama orang kaya. Kata sahabat sekelompok orang ini, kenapa mereka mengatakan begitu? Ya Rasulullah, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka ibadah sebagaimana kami ibadah. Tapi mereka punya kelebihan. Apa kelebihan mereka? Mereka punya harta untuk berinfak di jalan Allah. Kami nggak punya. Gimana caranya supaya kami ini bisa pahalanya sama dengan mereka? Gitu loh maksudnya. Nabi diprotes. Demo ketika itu sahabat datang kepada Nabi. Sekelompok sahabat protes kepada Nabi, ya Rasulullah, orang kaya itu memborong semua pahala. Kami nggak kebagian. Kenapa? Karena ibadah mereka sama dengan kami. Cuman mereka punya kelebihan harta, kami nggak punya. Mereka bisa sedekah dengan hartanya, kami tidak bisa. Berarti kan banyakkan siapa pahalanya? Banyakkan mereka, orang kaya. Tapi kalau orang kaya yang rajin sedekah, maksudnya yang rajin ibadah, rajin sedekah,
Mereka borong semuanya. Bagaimana caranya kami yang nggak punya harta tapi bisa seperti mereka? Itu Nabi diprotes kayak begitu. Apa kata Nabi SAW? Jawaban Nabi ketika itu memberikan motivasi kepada para sahabat. Bukankah aku ajarkan kepada kalian, kata Nabi SAW, dalam diri kalian itu banyak yang bisa kalian sedekahkan. Kalimat tasbih itu adalah sedekah, ya kan? Kalimat alhamdulillah sedekah, kalimat takbir sedekah, membuang duri dari jalan sedekah, senyummu adalah sedekah. Bahkan di akhir hadis itu Nabi mengatakan, bahkan ketika saat engkau mendatangi istrimu itu sedekah. Paham nggak Pak? Yang masih sih paham, yang masih, kalau enggak sih enggak paham udah. Mendatangi istrimu itu sedekah, kata Nabi. Lalu sahabat menegaskan ketika itu, ya Rasulullah, apakah ketika saat kita meletakkan syahwat kita kepada istri kita adalah berpahala? Kata sahabat. Mereka tegaskan kepada Nabi. Apa kata Nabi SAW? Bukankah ketika saat dia letakkan syahwatnya kepada selain dia adalah haram, dia dosa? Maka ketika diletakkan syahwatnya kepada istrinya, maka itu adalah pahala dan itulah sedekah. Makanya bapak itu kalau ntar malam nih, besok malam Jumat, Bu, sedekah gitu. Paham nggak Pak maksudnya? Nah, ini yang benar ini. Yang senyum-senyum wae, serius ini, sedekah. Itu hadisnya sahih. Jangan dihubung-hubungkan dengan membunuh Yahudi. Nah, ada juga yang mengatakan ada hadisnya berhubungan dengan seorang istri itu seperti membunuh 60 Yahudi. Hebat benar. Begitu suaminya, Bu, bunuh Yahudi yuk. 60. Yang kemarin belum dikubur gitu kata dia. 60 orang kan banyak banget. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu buktinya sedekah itu, sedekah. Dengan perilaku kita, dengan kebaikan-kebaikan kita, juga sedekah dengan materi. Sedekah dengan materi itu dengan apa yang kita miliki. Dan itu juga bukti dari keimanan kita kepada Allah. Ya, sedekah materi, yaitu infak. Infak kita diberikan jalan Allah. Tahukah kita Bapak Ibu? Bapak Ibu jangan ngeliatin Faiz, saya dia emang benerin itu. Saya lihat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, infak itu saya pernah sampaikan waktu itu di sini hadisnya. Ketika ada seseorang yang mengatakan, ketika itu Nabi mendengarkan ucapan itu, yaqulul abdu mali mali. Kata Nabi, ada seseorang yang mengatakan hartaku hartaku. 2 kali dia katakan hartaku hartaku. Nabi dengar ucapan itu. Ini orang ketakutan banget kayaknya hartanya hilang. Ada nggak Pak? Ketakutan banget kayaknya hartanya itu berkurang. Makanya nggak mau sedekah, nggak mau infak, berkurang karena hitungannya matematika, matematis hitungannya. Punya uang 1000, punya uang 10.000, infak 1000, berapa sisanya? 9.000. Ini kalau hitung-hitungan begitu kita berinfak nggak bakal jadi, karena berkurang uang kita. Maka ketika ada orang mengatakan, Nabi mendengarkan ucapan itu, yaqulul abdu mali mali. Kata Nabi, ada orang yang mengatakan hartaku hartaku. Kok takut banget gitu hartanya berkurang, takut banget kayaknya hartanya itu hilang. Nabi ketegaskan ketika itu, innama lahu min malihi salasun. Andaikan dia tahu, kata Nabi, harta dia yang sebenarnya itu cuma ada 3. Iya, cuma 3 tuh harta kita nih. Sebanyak apapun harta kita hari ini di dunia ini, uang kita miliaran di tabungan sono, rumah aset kita di mana-mana, mobil kita banyak, ya, villa kita banyak. Kata Nabi, andaikan dia paham, kata dia ngerti, kata Nabi, hartanya cuma 3. Innama lahu min malihi salasun. Harta cuma 3. Apa yang disebutkan Nabi dalam hadis itu? Harta kita cuma 3. 1, kata Nabi, ma'akala fa'afna. Apa yang ia makan, dia masukkan dalam mulutnya, dia masukkan dalam perutnya, itulah hartanya dia. Nih, air minum depan Bapak itu semuanya sudah milik kita belum? Milik kita belum? Belum. Kalau udah diminum baru, yang udah masuk itu baru milik kita. Tapi kalau ada di hadapan kita kayak begini, ini bukan punya saya, belum, ini belum milik saya. Tuh kan, saking semangatnya saya tuh, ini belum milik saya.
Kalau udah saya minum tuh yang masuk dalam perut saya, kata Nabi, itulah hartanya yang sesungguhnya. Jadi rumah kita hari ini, mobil kita di mana-mana, belum. Itu statusnya hanya HGB. HGB apa, Pak? Hak guna bangunan. Kita cuma pakai doang. Bukan punya kita. Apa yang kita makan tuh, itu yang punya kita. Itulah sebabnya Allah perintahkan kepada kita, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu, kata Allah, memperhatikan makanannya. Perhatikan apa yang kau makan, kata Allah. Karena milikmu cuman itu. Kalau engkau makan dari sesuatu yang haram, kau masukkan ke dalam perutmu, haram darahmu yang mengalir. Gitu loh maksudnya. Andaikan semua orang tahu dengan kalimat itu, nggak ada yang korupsi. Kadang nggak tahu kayaknya, siapa pura-pura nggak tahu. Ya, itu doang milik kita. Maka perhatikan, kata Allah. Perhatikan apa yang kau makan, apa yang kau minum. Kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, kata Allah. Makanlah olehmu dan minumlah olehmu yang halal dan baik. Statusnya halal, zatnya halal. Itu yang kita makan. Jangan yang haram. Jangan makan gaji buta, gitu maksudnya. Ya, baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini malam ini saya semangat banget nih. Jangan-jangan yang terakhir saya ceramah di sini. Nah, kita kan nggak tahu nama usia, kan kita nggak tahu. Betul nggak, Bapak Ibu? Tapi jangan diaminin dulu. Ya. Sampai di mana tadi? Harta kita, apa yang kita masukkan itu harta kita. Ingat-ingat itu pesan Nabi SAW. Lalu yang kedua, apa kata Nabi SAW? Au labisa fakta, au labisa fa'abla. Atau kata Nabi, apa yang sedang kau pakai, ini yang lagi kita pakai, ini punya kita. Di rumah sono, di lemari, baju kita jutaan harganya digantung di lemari, punya kita bukan? Bukan, Pak. Bukan. Ini yang kita pakai, ini apa yang kau pakai, kata Nabi, itulah hartamu. Di rumah itu bukan hartamu. Apalagi kalau jutaan harga baju kita nggak pernah dipakai untuk beribadah kepada Allah, ditanya sama Allah nanti. Giliran kamu kondangan, bajumu jutaan harganya, ke masjid aja baju seadanya. Tuh hati-hati itu nanti tuh. Itulah sebabnya kalau ke masjid tuh perhatikanlah penampilan kita. Paling tidak pakailah yang terbaik. Kalau ada baju kita yang belum pakai ke masjid, pakai. Biar nanti kalau ditanya oleh Allah, kita udah pakai ke masjid. Cuma kadang-kadang ke masjid seadanya. Kalau kaosnya kaos bola, Ronaldo, Messi. Kapan masuk Islamnya tuh Ronaldo sama Messi? Apalagi nanti ini pilpres nih, coblos nomor sekian, paling depan lagi dia safnya. Nggak boleh itu. Kampanye sih kampanye, tapi jangan pakai sholat. Tapi kalau dari masjid nih ngajak orang mau milih pemimpin nggak apa-apa. Asal jangan bajunya yang dipakai gitu, tulisan di belakangnya jangan. Ngajak orang, ngajak pemimpin nggak apa-apa. Ya, jangan terlalu terpengaruh dengan ucapan yang orang yang mengatakan di masjid itu nggak ada politik, nggak ada. Di zaman Nabi masjid semuanya ada, semuanya di masjid. Latihan gulat saja di masjid. Makanya anak-anak sekarang banyak yang gulat di masjid. Iya. Dulu semuanya di masjid, semua di masjid. Semua masjid itu tempat segala sesuatu. Ngatur strategi dalam perang dalam masjid. Ngadu kekuatan dalam masjid, berlatih dalam masjid. Dulu para sahabat. Sekarang aja masjid yang banyak dikunci. Ya kan? Orang mau sholat nggak bisa, sholat di teras, dikunci. Kecuali kalau malam. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Udah mau habis waktunya. Ya nggak apa-apa. Ya, apa yang kita pakai nih itu milik kita. Makanya kata Allah nih, ini Allah yang pesan sama kita nih. Kata Allah gini, Pak. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, kata Allah, ambillah perhiasanmu setiap kali engkau akan masuk masjid. Ngambil perhiasan itu apa maksudnya? Ngambil perhiasan itu maksudnya perindahlah penampilanmu. Saat engkau akan menuju masjid Allah, engkau akan beribadah kepada Allah, perbaiki tampilanmu. Jangan seadanya. Sekarang logikanya gini, kalau kita berhadapan dengan orang yang kita hormati, mau nggak kita seadanya? Nggak berani kita mah.
Jangankan pejabat tinggi, kantor RW saja, RW menyambut kita, berani nggak kita pakaian seadanya? Nggak berani. Baru RW doang. Ini Allah seadanya. Sendal mana yang mau putus, itu yang dibawa ke masjid. Habis kalau nggak hilang Ustaz. Kalau yang begitu kan, kalau ada yang bawa biarin putus, rasain gitu. Salah, persepsi kita dari awal tuh udah salah. Dan iya, bener. Seharusnya apa yang terbaik itu bawa, cuman hilang. Hilang tuh risiko, nggak apa-apa. Hilang mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan, kata-kata bijak tuh begitu. Kalau sendalmu hilang di masjid, itu bukan musibah besar. Tapi kalau sendalmu tidak pernah ada di masjid, itu musibah besar. Kenapa coba? Ada dua kemungkinan. Nggak pernah ke masjid dia, atau ke masjid dia nggak pakai sendal, pulangnya baru bawa. Nah itu kan musibah itu kalau begitu. Ya, pakailah yang terbaik, tampilkan yang terbaik di saat kita berhadapan dengan Allah, karena kita beribadah dengan Allah. Nabi pernah menegur seseorang datang ke masjid dengan pakaian yang lusuh. Apa kata Nabi SAW? Tidakkah ada orang yang bisa mengurusi pakaianmu? Engkau datang ke masjid beribadah kepada Allah, gitu maksudnya. Pakailah yang terbaik. Sunnahnya kan pakai wangi-wangian, ya membuat orang seger lah begitu. Jangan sampai ke masjid kita, orang samping kita nggak betah sholatnya, ya kan? Betul tidak Pak? Harusnya pakai wangi-wangian biar orang samping kita tuh enak. Sampai orang-orang saya pengen dekat dia tuh, kenapa? Wangi, enak. Nah, kita kadang-kadang orang mau dekat kita ngindar dia. Kenapa emangnya? Nggak enak, nggak khusyuk gitu katanya. Habis mukenanya udah 6 bulan kagak dicuci-cuci gitu kalau ibu-ibu nih. Baik, jemaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga, nah ini yang ketiga nih. Hartamu yang sesungguhnya kata Nabi adalah au a'ta faqtana. Apa yang kau berikan di jalan Allah. Apa yang engkau infakkan di jalan Allah, apa yang engkau sedekahkan di jalan Allah kata Nabi, itulah milikmu yang sesungguhnya. Miliaran uangmu di bank sana, engkau tabung dia. Rumahmu di mana-mana, mobilmu mewah di mana-mana, bukan milikmu. Tapi apa yang kau infakkan di jalan Allah, itulah milikmu. Dan itu benar Bapak Ibu. Kalau kita mati, itu mobil kita bawa atau tidak? Rumah kita bawa enggak? Kagak. Uang kita bawa tidak? Enggak ada yang kita bawa. Yatsba'ul mayyit salasah kata Nabi. Kalau mayit itu orang sudah meninggal, mayit itu akan diantarkan ke kuburnya, 3 yang mengantarkan dia. Fayarji'u isnain wa yabqa wahid. 2 akan kembali ke rumahnya, hanya 1 dia yang kekal bersama dia sampai ke dalam kuburnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, akan kembali ke rumahnya, harta dan keluarganya akan kembali ke rumahnya. Yang kekal hanya 1, apa? Amalnya. Amal kita yang kekal. Itu yang setia menemani kita sampai di dalam kubur kita, sama harta kita yang kita berikan. Makanya ke masjid kalau berinfak gak usah mikir-mikir, kasih aja udah. Betul tidak Pak? Kecuali kalau masjid itu kasnya ratusan juta, nah itu jangan. Kan banyak sekarang tuh ustaz-ustaz pada ngomong, jangan merasa hebat tuh masjid kalau kasnya ratusan juta, sementara kamar mandinya nggak enak dan lain-lainnya nggak enak, kasnya gede. Mau diapain tuh kas? Kayaknya At-Taqwa si kasnya kayaknya si ini apa namanya? Iya. Kalau Masjid At-Taqwa kayaknya si kasnya minus kayaknya. Tapi ada aja. Iya. Makanya jangan berpikir kalau berinfak masjid enggak usah mikir. Kasih aja udah. Toh itulah yang menjadi harta kita. Kalau perlu setiap subuh kita tuh ada kotak infak, bawa dari rumah 100.000 setiap subuh kasih. Malaikat akan turun 2 malaikat saat kita memberikan infak kita. Yang satu mendoakan menambahkan harta kita, dan satu lagi mendoakan tentang kehancuran harta kita. Kasih itu. Diam-diam. Nggak usah begini-gini, nggak usah. Ngeriak namanya. Diam-diam aja ikut masuk 100.000. Kalau semua orang setiap subuh 100.000, gimana tidak makmur tuh masjid? Apa yang butuhkan bisa. Karena itulah tabungan akhirat kita. Betul tidak Bapak Ibu? Ada pengajian di sini bulanan, kita yang ngasih, saya makannya bulan besok. Semua orang saya kasih, itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Setiap orang yang makan kita kasih mereka, habis mereka kuliah subuh itu, habis sholat subuh dia kuliah subuh di sini mendengarkan, semuanya hadir, lalu dikasih satu-satu sama kita makan mereka. Gimana pahalanya coba?
Apalagi kalau itu menjadi tenaga bagi mereka, darah mereka mengalir dari apa yang kita berikan. Sedekah jariyah. Gitu maksudnya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ya betulin aja biar cepat selesai. Ya emang begitu. Itu benar semua. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka jangan pernah mikir kalau berinfak di jalan Allah. Toh Allah juga mengatakan, lihat dalam surah Al-Ma'arij. Hakul lisaili wal marhum. Harta yang kita miliki itu Bapak Ibu, itu ada dua milik orang miskin. Lisaili wal mahrum. Bagi orang miskin yang suka meminta-minta, kata Allah, dan ada orang miskin yang tidak suka meminta-minta. Jadi orang miskin itu terbagi dua, kata Allah. Yang suka minta-minta dan yang tidak suka minta-minta. Ada itu. Maka kalau ada orang datang ke rumah kita minta-minta, jangan diomelin. Kalau nggak mau ngasih, minta maaf aja udah. Maaf Pak, gitu. Jangan diomelin. Nih kelihatan orang, badan begini aja, minta infak, kerja dong, kerja. Begitu. Jangan digituin orang. Kalau nggak ngasih ya udah, minta maaf, nggak usah diomelin. Barangkali dia miskin, ngasih juga diomelin juga. Itu akhirnya wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Itu lebih jelas lagi Allah mengatakan surah Al-Baqarah, wahai orang beriman, jangan engkau batalkan nilai sedekahmu. Bagaimana caranya? Bil manni wal adza. Menyebut-nyebut apa yang kau sedekahkan dan menyakiti hati orang yang kamu sedekahi. Itu ayatnya jelas. Ya, sedekah. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi maksud sedekah itu bagaimana salat yang kita lakukan itu adalah buahnya adalah sedekah. Sedekah secara umum, sedekah dengan harta kita. Sedekah secara umum adalah perilaku kita yang baik. Ada buah dari salat kita itu, orangnya ramah. Kemudian buah yang kedua adalah as-sabru diyaun. Sabar itu adalah sinar, kata Nabi. Buah yang kedua dari ibadah itu adalah sabar. Sabar itu sinar, kata Nabi. Kalau salat adalah cahaya, maka sinar adalah kesabaran. Sinar itu sesuatu yang apa ya? Kalau ibarat matahari itu disebutnya sinar apa cahaya? Matahari. Sinar. Matahari itu disebutnya sinar. Kenapa? Sinarnya kencang. Tapi kalau bulan disebut dengan cahaya. Maka sabar itu buah dari salat kita. Nampak dari kesabarannya. Nah, kalau kita bagi dua hal ini, sedekah dan sabar itu, berarti ibadah salat yang kita lakukan itu adalah bagaimana memunculkan kecerdasan sosial kita dengan orang lain dan juga memunculkan kecerdasan terhadap diri sendiri. Sedekah itu untuk orang lain, sabar itu untuk diri sendiri. Artinya orang yang sholatnya benar, sabarnya muncul, pembinaan pribadinya muncul tuh, sabarnya muncul, tawaduknya muncul, qanaahnya muncul. Nah itu harusnya orang yang sholat tuh begitu maksudnya. Buahnya sama orang lain dia baik, mau suka membantu, orang yang pemurah buat orang lain. Terhadap dirinya orangnya penyabar, tawaduk. Tawaduk tahu nggak Pak? Tawaduk itu bukan tahu warna duit. Nah yang tawaduk itu orangnya ya tawaduk, nunduk orangnya, nggak ngeyel gitu maksudnya. Sama dengan, hampir sama dengan qanaah. Orangnya qanaah, tawaduk, zuhud, itu hampir sama semua tuh. Tapi ini semuanya ada perilaku semua. Dan itu semua adalah buah dari sholat yang kita lakukan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua insyaallah. Dari hadis ini kita munculkan bagaimana kita mensucikan diri kita, hati kita, dan lakukan ibadah kita. Banyaklah berzikir kepada Allah dan sholatlah dengan benar agar sholat itu menjadi cahaya bagi kita. Dan buahnya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang sedekahnya dalam perilaku dan akhlaknya baik, dan juga memberikan hartanya dengan mudah. Dan dia muncul kecerdasan pribadinya dengan kesabaran, qanaah, tawaduk ya orangnya. Dan mudah-mudahan itu akan muncul dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Iya, kan udah bunyi waktunya, udah habis. Nanti ditegur lagi nggak enak kita. Waktunya udah habis. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Haji.
Bakhil, bakhil, kikir maksudnya. Ya. Yeah. Taib, jazakallah khairan. Bakhil itu sifat manusia, tapi bukan tentang bagaimana ketika seseorang ini orang kayaknya bakhil banget Ustadz, kayaknya takdirnya kayaknya. Bukan. Allah tidak mentakdirkan orang jadi bakhil. Hati-hati dengan takdir Allah. Kadang-kadang kita suka begitu tuh. Bapak kerjanya apa? Nyopet. Kenapa? Takdir Ustadz. Nyopet kok takdir? Enggak. Kalau sesuatu itu berhubungan dengan dirinya, itu bukan takdir, itu pilihan dia. Bakhil berhubungan dengan dirinya, bakhil atau tidaknya dia itu pilihan dia. Pilihan dia menjadi orang yang bakhil, pilihan dia menjadi orang dermawan. Bukan Allah yang takdirkan dia jadi seorang bakhil, bukan. Itulah sebabnya ketika Allah mengatakan dalam ayatnya, wa may yuqashuha fa nafsi wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang yang mampu untuk menjaga kebakhilan dalam dirinya, itulah orang yang sukses. Bagaimana caranya supaya kita enggak bakhil? Pertama, dekatkan diri kita kepada Allah. Ingat kepada Allah. Dan kedua, sadarilah bahwa harta yang kita punya ini tidak semuanya milik kita. Sekecil apapun harta yang kita punya, di situ ada milik orang lain. Lisa'il wal mahrum, kata Allah. Dalam harta yang kalian miliki, sekecil apapun harta yang kita miliki, di situ ada milik orang lain. Milik orang miskin yang suka meminta-minta dan orang miskin yang tidak suka meminta-minta. Yang ketiga, sadarilah bahwa dalam harta kita ini juga ada milik Allah di situ yang harus kita infakkan di jalan Allah. Kan Allah sudah perintahkan, infaq wa anfiqu mimma razaqakumullah. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami bersihkan kepadamu, kata Allah. Ya, supaya hilang kebakhilan kita. Ya, wallahu alam. Begitu Pak Haji. Cukup? Alhamdulillah. Kalau begitu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.